Karena kalau lihat itu teman-teman kayak komunitas kayak di luar negeri itu, mereka itu kalau pelihara ikan itu prepare banget itu tempatnya itu. Nah, kebanyakan beda dengan sini kan. Kalau di sini asal Asal ada beli kolam, air. ikan, punya tank kecil, tiba-tiba mau pelihara ikan yang calonnya nanti calon besar banget gitu kan nggak masuk gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Seduh Kopi? Jumpa lagi di episode kali ini dan ini yang pertama kali Seduh Kopi hadir tanpa masker. Jadi langsung kelihatan ya, saya kelihatan langsung, bisa kelihatan senyumannya. Tamu kita juga hari ini bisa langsung disimak wajahnya, wajah baru nih ya. Seduh Kopi seperti biasa adalah seputar dunia hewan, komunitas dan peliharaannya. Tentu masih ingat karena kita memang sempat vakum ya. Karena puasa Ramadan, kemudian kita Lebaran, masih belum pada mudik, kembali dari mudik nih Om kemarin. Nah, hari ini kita masih membahas tentang ikan-ikanan dan ada yang istimewa dengan tamu kita hari ini. Perkenalkan dulu, ini ada Mas Fathahilah. Iya. Betul ya? Iya. Panggilan akrabnya? Fatah. Mas Fathah ya. Iya. Rumahnya dekat sini ya? Di Ternyata Karanganyar ya? 2. Karanganyar 2. Jadi kita tadi nggak lama ya, kami berangkat ke tim kelar TKP, Mas Fathah juga berangkat, tahu-tahu hampir barengan sampainya. Iya. Sehat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perlu juga kita informasikan kepada sahabat Seduh Kopi, kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sudah vaksin juga. Sudah. Yang belum apa? Booster ya. Saya kira yang belum laku di rumah artinya. Ya. Kita ngobrol sedikit nih Om tentang ikan. Jadi ya ini pengalaman ya, episode sebelumnya itu pecinta pet itu, hewan peliharaan itu rata-rata punya pengalaman beberapa hewan. Jadi misalnya anjing merangkap dengan reptil juga, atau misalnya pernah main ke reptil bosan akhirnya main kucing, atau ke reptil kemudian ke ikan, ya kan, kayak Mas Reski pernah main di reptil dengan teman-teman reptil. Juga ada komunitas mereka yang cukup dekat ya, walaupun sekarang sudah main di Cana. Nah kalau Mas Fathah, kita tadi sempat ngobrol sebentar, ternyata langsung ambil hobi ikan. Itu gimana ceritanya Mas Fathah? Ikan lu dari kecil ya, kita sudah seneng ikan. Padahal keluarga itu kayak kakak pertama itu semua hewan juga. Oh burung, gitu, keluarga reptil. pecinta. Iya, pecinta juga. Pecinta hewan. Begitu pula bapak, burung, ikan, unggas lah. Reptil suka. Cuman kalau lu lebih kesenang ke ikan. Lebih senang ke kecil. ikan. Iya. Kenapa tuh? Nggak tahu Waktu juga. ya. Pokoknya kalau lihat air itu seneng gitu, ikan seneng. Waktu kecil nih, kecilnya seberapa nih? Waktu masih sekolah? Ya TK pun sudah, kalau gitu, lihat sudah. ya dulu kan kita Surabaya di kota kan nggak, sungai kecil tuh ya kita nangkap ikan buat di dalam kolam kita pelihara gitu. Oh, jadi memang dari bapak dulu ya? Iya, suka ikan ya. Baru kemudian dijadikan hewan peliharaan yang serius gitu. Karena gini, saya dulu kan pernah
punya ikan juga tuh di kos-kosan. Tapi itu langsung senang, jadi langsung dibuatkan tempat tinggalnya yang nyaman, toples yang cantik gitu. Dulu main itu tuh yang Bahari ngomongnya apa, ikan cupang ya? Iya, ikan cupang. Di Surabaya loh dulu saya tuh ngekosnya, makanya baru tahu ternyata Surabaya juga. Asli Surabaya berarti? Kelahiran sana. Oh, kelahiran sana, terus besar di sini? Ya, kita waktu itu pindah ke Balangan. Oh, sempat di Balangan. Balangan juga. Berarti waktu kecil sudah langsung belajar memelihara ikan, istilahnya merawat, punya tempat sendiri begitu? Kita nangkap di alam, lempar kolam gitu aja sih. Waktu benar-benar itu waktu kita sekolah di pondok ya waktu itu, lagi rame cupang, kita pulang, kita bawa balik lagi ke pondok. Nah itu belajar rawat sampai berhasil breeding. Iya. Oh keren. Dan ini ternyata santri ya. Jadi sungkan sama anak santri nih. Jadi sempat punya cupang yang dikembangbiakan. Iya. Sampai berapa banyak waktu itu? Ya, lumayan banyak sih, tapi waktu itu kan kena musibah ya, pada kan rame pondok orang macem-macem kan. Kelakuannya ya diracuni lah sama teman-teman. Oh gitu. Sempat ini ada kejadian. Nah itu di pondok ya. Kemudian kenapa nggak tertarik yang lain sih mas? Kalau orang-orang itu kan kadang kalau reptil itu kan dia memang hewannya eksotik ya, ada daya tarik gitu. Kalau ikan itu kan cenderung lebih mudah, betul nggak? Ketemu di empang, dibawa pulang, dipiara gitu. Kayaknya kok nggak ada tantangannya gitu ya? Ya sebenarnya sih gini ya, kita kan ulun pribadi dari keluarga pencinta binatang ya. Saya coba juga kan pelihara burung bapa, gitu. nggak tertarik sama. Apa itu? Pelihara burung-burung juara. Pernah. Ya itu, cuman memang nggak ada. Soalnya di ikan pun banyak banget nih pembahasannya yang jarang diketahui orang itu kan. Mengenai kita kan pelihara ikan itu pelihara air, menjaga airnya. Iya, menjaga air. Air itu luar biasa itu ilmunya itu. Ada pH, ada TDS, ada nitrogen cycle-nya, ada bakterinya gimana. Nah itu yang orang nggak banyak tahu. Ya nggak banyak tahu. Cuman orang tahu kan pelihara asal ada air. Ada airnya aja ya, ikan bisa hidup gitu ya. Apalagi kita pelihara ikan sensitif. Kayak arwana, sekarang kan pari ini, pari air tawar, freshwater. Ikan pari yang kayak di laut yang tipis itu? Itu laut. Ada yang sungainya? Ada. Bentuknya sama? Bulat, itu cantik banget warnanya, bulat kayak toto, macam-macam. Nah, apalagi ikan pari diskus juga, itu tantangannya luar biasa itu. Karena ikannya sensitif. Sensitif terhadap perubahan air. Perubahan air itu tadi ya, pH-nya. Ya, pH-nya, TDS-nya. Yang TDS itu apa? TDS tuh gimana nyeluskan ya? Suhu atau? Bukan, dia bukan suhu. TDS itu kayak dalam satuan air itu nah. Dia paling bagus itu di bawah 100 kalau TDS. Nya macam-macam ikan. Ada yang mintanya di atas 100, ada yang di bawah 100. Ada alat deteksinya nggak itu? Ada. Oh, jadi untuk mengetahui TDS-nya seberapa, kita juga harus punya alat itu ya. Kalau misalnya kita memang serius melihara ikan ya. Oh, selepas dari pondok kemudian kuliah. Nah di situ kita kenal ikan-ikan macam-macam kan. Ada waktu itu yang nggak banyak orang tahu, kita langsung pelihara ikan predator sama cana dulu. Ikan predator dan cana, bukannya cana itu sebetulnya juga predator? Ya waktu itu masuk kan predator juga, karena predator ini umum. Nanti ada kelas-kelasnya nanti kan sub yang lebih fokus. Ada fokusnya ke arwana, ada yang fokusnya ke cana, ada yang fokusnya cupang. Oh cupang itu predator juga ya? Predator juga sebenarnya. Tadi yang katanya predator dan cana, yang predator dimaksud ini apa? Yang sempat di awal-awal. Lele RTC, palmas. Terus ikan peacock bass. Palmas nih kayak apa mas bentuknya? Ikannya kayak ikan naga gitu kan dia. Dia tipikal bawah. Tawar ya? Air tawar semua. Air tawar semua. Lele juga termasuk predator? Masuk banget.
Oh gitu. Nah ini ilmu baru nih, pengetahuan wawasan Iya, baru ya. banyak banget. Banyak ya? Banyak. Palmas itu kayak ikan naga, terus apa lagi? Ada ikan aligator, kan kita pernah juga ngerawat aligator, ikan buaya kan itu mah. Ikannya kayak buaya. Iya, kayak buaya. Oh, dapatnya dari mana waktu itu? Waktu itu kan belum ada larangan dari Ibu Susi kan. Belum ada. Nama langsung. Ya lupa. Untungnya Bu Susi kayaknya nggak nonton ya program kita ini. Oh, Luar biasa kan, luar biasa Ibu Susi itu waktu itu. Jadi waktu kena larangan nggak boleh jual, waktu itu belum ada larangan sama sekali. Banyak yang seller jual toko-toko ikan. Oh, jual beli ikan-ikan. Kenapa ikan-ikan ini maksudnya memang langka dan dilindungi atau Invasif. Waktu itu 2 tahun berapa lupa ya. Beritanya itu kan waktu beliau menjabat ada orang menemukan di danau ikan aligator. padahal nggak boleh? Nggak boleh. Karena aligator yang sebesar yang 2 meter itu akan mengganggu, akan menghabiskan Ikan-ikan yang ikan lebih lokal. kecil ya. Merusak apa ekosistem? Makanya dilarang ikannya beredar. Ya. Itu selesai. Itu kasus yang kemudian membuat ada peraturan baru. Ada peraturan. Salah satunya. Kemudian Nah, macam-macam, ada ikan lele pun ada beberapa jenis yang sampai panjangnya 2 meter. Ya itu dilarang juga. Ada ikan piranha. mereka itu kalau ikan ya kalau masuk ke danau itu memang ada campur tangan manusia maksudnya ya? Dugaannya begitu. Perpindahan ikan ini. Kok Kita beli ikan aligator itu harganya berapa? Murah banget. Semua orang bisa jangkau. Babynya aja sekitar 12 cm ya itu nggak sampai ratusan ribu, nggak sampai 50-an ribu dihargain. Itu di Jawa kan. Nah, terus dia pelihara, akhirnya tempatnya nggak mampu karena kita rawat dari 12 cm ke 30 cm. membesar Iya. kita nggak nampung ya? 2 bulan tuh nggak nampung, 30 cm itu saking cepatnya itu. Oh gitu. Makanya kemudian dilepas. Iya. Tapi nggak pernah kan Mas Pata begitu kan? Enggak. Itu di mana kejadiannya tuh Mas? Lupa pokoknya daerah Jawa gitu. Di Jawa. Akhirnya dibuatlah peraturan. Peraturannya seperti apa? Kami ini karena memang sama sekali minim ya soal. Kalau masalah undang-undangnya lupa ya. Memang dilarang tapi ya Iya. predator tertentu dipelihara secara bebas, maksudnya begitu? Ya pelihara secara bebas. Nanti kalau kita mau pelihara harus ada izinnya juga. Harus ada izin. Dari BKSD, dari KKP kalau nggak salah ya, atau BKSD lupa. Harus ada izinnya. Akhirnya setelah ada pembatasan itu, kemudian ikan apa yang dipegang? Apa aja waktu itu kemudian? yang Ya mulai ikan dikembangbiakan? banyak, sebenarnya banyak ikan predator itu yang boleh masuk banyak banget. Enggak, yang dipegang oleh Mas Pata waktu itu setelah itu. Oh, iya ikan cana, peacock bass, arwana juga untuk dipelihara kan. Itu semuanya hias kan ya? Iya, Kalau yang masuk lele hias. tadi Mas, masuk ada yang hias juga kah? Soalnya pernah lihat ada lele putih apa ya? Ya albino. Yang albino itu kan kayaknya orang lebih banyak pelihara daripada makan kan? Ya kalau lele yang konsumsi sih ya orang nggak ada daya tariknya kan yang lihat. Kalau lele misalkan lele dari Amazon warnanya ada merah putih terus ada belang-belang kayak zebra gitu kan cantik ikannya. Ada di sini nggak itu? Ada banyak ikannya. Pernah pegang juga Mas Pata? Pernah juga pelihara. Berarti lumayan banyak ya, nggak cuma cana, apa tadi? Lele hias, apa sih kalau lele hias sebutannya apa? Kalau cana tuh kan sebenarnya ikan gabus kan? Iya, keluarga Kalau gabus. disebut ikan gabus kayaknya Mas Reski kada terima Pak. Bener. Cana ajarnya kayak gitu. Apa aja yang pernah dipegang? Ikan pari, ikan lele itu banyak banget sih jenisnya ya. Arwana tuh banyak banget juga, terus pari Pernah pegang yang itu juga? banyak juga. Oh gitu, ikan tawar kah ini? Ikan tawar semua. Cara pemeliharaan setiap ikan kan berbeda tuh Mas. Di rumah dibedakan tempatnya? Atau Kalau pelihara kita ikan predator itu digabung sih biasanya Bu. Oh nggak Disebutnya- apa-apa digabung? Ya disebutnya ikan komteng biasanya kan gabung-gabung.
Jadi nanti setiap ikan predator itu ada tipe-tipenya, misalkan tipe renang atas, ada tipe renang tengah, ada tipe renang bawah. Baru tahu ada yang begini juga ya. Iya. Makanya bisa dikombinasi. Ini kok kayak pertanian gitu ya. Dia bisa dibasah di atas gitu kan, yang sebelahnya gitu Iya, kan. Kalau yang ini juga berdasarkan dia main renangnya. Ya, renangnya. Oh, jadi bisa digabung di satu tempat ya. Bisa. Kalau tempatnya tinggi, misalkan akuarium tinggi, kelihatan nanti tuh. Arwana dia muter di atas, kadang ke bawah, ke tengah, jarang ke bawah. Oh. Terus kalau ikan tengah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kadang renang. Biasanya tengah dia renang. Ikan tengah apa tuh? Kayak peacock bass tadi, terus Oscar kalau tahu sampean. Oscar. Ya kayak ikan nila, macam-macam lah yang ikan. Yang tengah. Yang bawah? Bawah kayak tadi kayak palmas, terus lele-lelean itu kebanyakan di tengah juga. Cana? Di bawah ya kalau lele. Cana itu? Cana itu Nggak bisa di atas, dia kebanyakan di tengah sih atau di bawah. Kalau lihat video-video itu biasanya tengah ke bawah gitu main. Iya, dia tipe ke tengah kayak kebanyakannya. Kalau ke atas tuh kebanyakan dia ngambil oksigen langsung. Kalau ke bawah lagi. dia mager. Mager. Iya, malas gerak di bawah dia. Oke. Nanti ini ya saya dibantu ya, karena tadi kan nyentil masalah memelihara air jadi malu hati. Di rumah ini kan ada satu dikasih nih, Om. Dikasih sama tamu kita ikan. Terus kemarin tuh kasihnya kan warnanya merah, sekarang jadi putih. Kenapa? Cupang. Cupang. Padahal cupang aja jadinya, tapi sekarang gerakannya sih sudah mulai aktif. Cuman warnanya ini loh sampai dibully sama anak saya di rumah. Itu kenapa ikannya yang tadinya merah jadi pucat katanya gitu. Padahal airnya rajin diganti gitu. Nanti saya tanya-tanya sedikit ya soal pemeliharaan air ya. Kita belum pernah bahas kayaknya ya. Kita jeda dulu ya. Mas Fatah ngopi kan? Suka kopi? Iya, terserah, bisa. Mau kopi pahit atau mau kopi manis? Manis aja. Manis aja, alhamdulillah. Kalau enggak tadi saya tuduh pasti hidupnya pahit nih. Kita pesan kopi dulu. Menarik juga tadi Om, kalau kita membahas soal pemeliharaan air ini ternyata tidak sesederhana itu. Ya. Tadi loh pengalaman kami di rumah itu, pengalaman saya sebetulnya, karena si ikan itu akhirnya jadi saya yang jagain gitu. Jadi si cupang ini nih ya, kasih saran ya. Loh ini belum punya kolam loh, baru toples kecil, jadi cupangnya cuma satu. Tadi dugaannya dia jantan. Ya, karena mengeluarkan itu buih-buih itu. Kalau stres kayaknya sih enggak sih Om, karena sudah mulai keluar warna. Kemarin sempat merah putih gitu ya, bercak, bagus. Terus lama-lama dia jadi putih pucat gitu, hilang warna merahnya. Nah, beli makanan yang katanya sih itu bisa merangsang warna lagi tuh, bercaknya. Dikasih makan sudah mulai membagus sekarang gitu. Airnya sih kan pakai air sumur sih. Kalau pelihara ikan yang seperti ini kan jenis predator bukan? Iya, predator. Sarannya gimana? Kalau cuman pakai yang kayak gitu aja sih yang kecil, pakai toples. Kalau rajin ganti kah? Kita kan pelihara ikan itu kita memindahkan alamnya ya. Alam itu menyediakan sangat sempurna kan untuk menjaga kualitas air. Sedangkan kita cuma di wadah tertutup. Nah, pertama tipsnya itu pertama kita jaga air itu sering-sering water change, ganti air. Ganti air ya kita lihat dulu kan kalau sampean nggak ada alat bantu untuk membersihkan. Biasa kalau cupang itu gini tipsnya itu kalau mau ganti airnya tuh yang mau diganti itu harus siapkan dulu, misalkan dipisahkan. Iya, diendapkan dulu supaya air itu bagus lah. Kayaknya itu sih juga pengaruh ya. Yang kedua kan ikan predator ini dia agak sensitif dengan kan dia ikan teritorial, artinya predator itu pasti ada teritorialnya kan. Nah, dia akan sangat terganggu misalkan di saat pemindahan tempat baru.
Adaptasi, dia perlu adaptasi di sana. Makanya dia cepat keluar buih-buih itu kalau habis ganti air. Iya. Kayak marah, kayak protes gitu. Saya bilangnya kamu protes ya diganti airnya. Perlu adaptasi baru, makanya saat adaptasi itu dia kondisi dia stres, warna pun hilang. Itu pengaruh ya. Terkadang, jadi airnya diendapkan dulu kah? ya kalaunya lebih bagus sih endapkan dulu. Bukannya di sumur udah terendap itu Mas? Kan dia bukan air saya tuh mikirnya karena bukan air PDAM. Oh iya, iya benar. Nggak apa-apa. Kalau air mineral gimana? Langsung Bagus juga? aja, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nggak ada unsur yang hilang nggak di dalam air? Saya mikirnya gitu, kalau air mineral ini khawatirnya ada unsur. Kan air mineral itu memang air yang bagus kan, terus disaring kan, dia disaring dengan alat penyaring yang bagus, aman untuk manusia apalagi hewan gitu. Iya ya, untuk kita aman, untuk makhluk hidup lah ya. Iya. Saya coba deh nanti bukan air sumur ya. Jadi pakai air mineral lagi, coba balik. Soalnya cepet keruh. Padahal makannya kan berjadwal. Iya. Gak apa-apa tuh kalau dikasih jadwal. Ya harusnya sih, kalau apalagi kan ikan cupang nggak ada filternya, ya kalau bisa jangan terlalu over lah makannya. Oh jangan terlalu over ya. Karena nanti kan dia sisa makanan, terus BAP-nya juga kan itu mengandung amonia nanti. Iya. Itu racun. Racun itu yang biasa faktor utama banyak kasus ikan yang mati itu. Oh gitu ya. Amonia. Termasuk apalagi tempatnya juga kan kecil, punya saya tuh tempat saya kan kecil gitu. Nah sekarang kalau yang selama ini pengalaman Mas Tatah predator tadi, kira-kira ya kalau kita nih ya mau pecinta ikan ini kan banyak ya. Dan kalau predator itu kayaknya tuh lebih menantang. Jadi orang harus menyiapkan apa nih kalau misalnya mau memulai punya ikan predator? Kalau kolamnya tadi juga sampai ada ukurannya, nanti diulangi ya Mas ukurannya tadi. Iya. kita nih mau terlalu percaya diri mau piara ikan predator tapi nggak tahu tempatnya gitu. Ternyata ada ketentuan, ada rekomendasi lah ya. Iya. Gimana? Jadi misalkan si A, dia mau konsepnya ikan predator banyak size-nya kan, size maksimalnya di alamnya berapa. Jadi sebelum kita mau pelihara, kita harus tahu karakter ikannya dulu, besarnya berapa, terus biaya makannya berapa. Jadi gitulah. Termasuk itu ya, mengetahui ukuran size dia maksimal berapa supaya jangan kaget ya. Iya. Tahu kok ini 2 bulan udah segini, sebulan lagi udah segitu besarnya. Ya gitu. itulah kebanyakan ya yang harus disosialisasikan juga sama para penjual gitu kan, harusnya. Karena kalau lihat itu teman-teman kayak komunitas kayak di luar negeri itu, mereka itu kalau pelihara ikan itu prepare banget itu tempatnya itu. Nah, kebanyakan beda dengan sini kan. Kalau di sini asal beli kolam, air. Ikan punya tank kecil, tiba-tiba mau pelihara ikan yang calonnya nanti calon besar banget gitu kan nggak masuk gitu kan. Tapi bisa nggak ya kira-kira terbonsai dengan otomatis gitu? Maksudnya kalau ikan ini memang di alamnya besar, tapi kalau dia ruang geraknya terbatas, mungkin nggak dia sebenarnya nggak jadi besar-besar gitu? Maksimal tetap ada, cuman gitu ya. Kayak misalkan di alam misalkan 2 meter, pelihara akuarium paling enggak ya 1,5 meter lah. Tetap aja besar. Tetap besar ya. Cuman ya pertumbuhannya lambat. Ya, jadi hanya pertumbuhannya aja yang melambat. Ya, karena kurang gerak ya, ruang geraknya kan terbatas ya. Jadi yang disiapkan memang bagus nih. Jadi kita baru ketemu nih ya disiapkan konsep. Jadi memilih ikannya dulu juga harus. Kayaknya nggak boleh egois ya Mas, bener nggak? Kepinginnya ikan yang besar tapi kemampuannya nggak sampai. Iya. Oke. Jadi konsep harus tahu dia pengetahuan karakter tentang ikan yang mau dipelihara. Iya. Tempatnya ya. Kemudian airnya, intinya juga kan air. Nanti misalkan kayak cana maru misalkan. Red maru yang kita ketahui kan rata-rata itu ambilan dari alam. Alamnya itu kebanyakannya tuh pH-nya itu di bawah 6. Bahkan ada yang ekstrim sampai pH 4.
Jadi kita harus ketahui dulu kan. Asam kan itu kalau Asam, pH rendah. asam, Iya, asam. asam. Coba sampai lihat kan daerah Kalteng asam semua itu. Iya, Daerah emang kalau gambut. di daerah kitanya asam, tanahnya, airnya asam. Ya makanya ada yang ikannya memang perlunya pH-nya tinggi. Contohnya kayak siklit Afrika. Siklitnya kayak sampai kalau pernah lihat ikan nila yang kecil-kecil yang warna-warni kayak ikan laut itu. Ada yang kuning, ada yang merah, biru. Nila. Nila, tapi nggak mau besar. Iya, lihat ada yang dijual kok. Iya. Nah, itu di alamnya dia minta pH tinggi di atas 7. Bahkan di alam itu 8. Sama hampir kayak air laut gitu kan. Iya, iya. pH-nya tinggi, garam. Jadi gimana kita ngatur pH itu kalau Iya, kalau dia berbarengan gimana ya? Nah, makanya harus itu konsepnya dulu. Harus Tapi mengetahui bisa juga sih ya. sebenarnya kalau sekarang. Itu dulu kan kalau ikan kita ambilan alam. Tapi kalau sekarang ikannya sudah ternakan Adaptasi ya? lokal, sudah adaptasi. Karena rata-rata pH kita ini kan yang normalnya itu pH 6 7 kan di sini. Iya. Bisa toleran dia. Masih bisa toleran ya. Iya. Untuk yang ikan pH tinggi tadi. Bahkan cana sekarang pun sudah rekondisi juga sampai pH 7 bisa masuk, pH 6 juga bisa masuk. Ada teknik yang dari kondisi ngambil alam, terus gimana caranya dia stabil di akuarium. Ada tekniknya. Ada itu tekniknya ya? lagi. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya menyiapkan air, misalnya ya dia biasanya ke asam, tapi kita nggak punya, kita harus nyiapkan apa ya? Kalau asam itu biasa paling enak tuh pakai daun ketapang. Oh, daun ketapang itu. Makanya waktu kita pernah ada undang salah satu tamu itu katanya pakai air. Iya. Ketapangnya bebas kan? Soalnya depan rumah saya ada ketapang tuh biar Ya, coba aja sampai ambil yang keringnya itu kan. Oh, yang keringnya. Yang kering. Dia dibikin air berwarna. Kalau yang basah kan ada getahnya. Kalau yang kering tuh getahnya nggak ada, basuh dulu. Biasanya kan caranya atau rendam lagi dengan air garam ikan tuh supaya bakteri parasit yang ada di daun itu hilang. Direndam, baru nanti kalau ulum bahari kan gitu kan dulu. Caranya kan main itu rekondisikan maru datang alam. Ya, Kita rekondisikan disiapkan itu dulu ya. Iya. Jadi setelah direndam air garam satu malam kita ambil daunnya, kita jarang lagi pakai di air itu kan kayak godok, Direbus lagi airnya. direbus. Oh, gitu. Jadi rebusan itu nanti yang kita pakai. Oh, dipakainya sepenuhnya atau untuk sebagai campuran ini aja air? Nanti pengukur pH-nya ada lagi nanti. Aduh, ternyata ribet ya kalau predator ya. Atau semua ikan kah itu mas? Semua ikan sih sebenarnya. Semua ikan, oke. Jadi kalau predator ini rekomendasi ukuran tempat berapa nih tadi? Tergantung juga predatornya ya. Ada yang Level menengah deh. Kalau level menengah kalau ukuran ya, level menengah ukuran. minimal aja ya. Kalau ikan arawana, misalkan arawana 1 ekor misalnya kita mau pelihara, rekomendasi 120 kali 60, panjang 120, lebarnya 60. 60. Itu paling minimal. Karena arowana ini pernah di alamnya kan 80 cm. Oh, cuma 80 cm ya dia ya, nggak bisa Iya. lebih dari 1 meter gitu ya? Ada yang 1 meter. Ada jenisnya. Ya, keluarga arowana kan kayak arapaima. Itu sampai 2 meter lebih ya, 3 meter. Terus arowana Brazil, silver Brazil yang di alamnya bisa sampai 1 meter lebih. Jadi ukurannya tergantung dari jenis apa ya. Ini dia hebat banget loh. Kalau Mas Pata ini sahabat Seduh Kopi, kalau melihat dari akuarium Komteng itu ya ada banyak jenis predator, dia tinggal nunjuk. Yang ini palmas, yang ini Iya. lele jenis ini. Udah tahu dia. Jadi udah bisa mendeteksi. Jadi berapa lama sih Mas ini udah main ikan ini? Hitungannya dipotong masa kecil ya kalau masa Ya, kecil. yang lebih ini kan permainan ikan predator ini waktu kuliah. Berarti Mulai kuliah. tahun 2018. 2018. Berarti baru aja sebenarnya. Bukan yang kayak dari awal 2000 berapa gitu. 2019, 2020, 2021, 4 tahun lah ya, 4 Iya, tahun 4 dan tahun. 5 tahun lah ya. Nah, sekarang sudah pernah pegang ikan apa aja jenisnya, kok bisa hafal tuh yang ini jenis yang ini, yang jenis ini gitu. udah dipegang semua kali. Udah dipegang semua Kak predator nih. Ya kalau jenis kayak lele ada sih, aligator, terus palmas,
keluarga silver dollar kayak misalkan itu piranha, arwana, keluarga siklit kan lohan, pibas. Oh itu ya Afrika. teman-temannya ya jenisnya banyak ya. kan ya. Nila pun siklit juga. Oh masuk situ dia. Iya. Kalau piranha itu kemarin datangnya dari mana? Kita beli di temen juga sih. Legal ya? Resmi Waktu ya? itu belum ada larangan. Waktu belum ada larangan. Larangan keluar tahun berapa sih? Tuh, Kisarannya? berapa ya? Tahun 2018 2019 18 ya, 18 19 antara ya, itulah. Kenapa tadi sempat ini luar biasa Bu Susi ini kenapa nih? Bagi teman-teman pecinta ikan nih. Harusnya kan malah ada juga yang ada dirugikan untung ada dong. rugi kan. Nah, Nah, iya, sebenarnya makanya. gitu. Kalau kita kan tergabung di komunitas gitu kan, komunitas predator Indonesia. Kita menjaga alam gitu. Kita menjaga Tujuannya menjaga alam. alam. Nah, yang dirugikan juga kan para seller juga yang dirugikan banyak karena jenis ikannya mulai ketat nih, nggak bisa jual bebas. Iya. Dirugikan seller, penjual. Cuman untuk pecinta alamnya lagi Di menguntungkan. sisi itu ya. Justru diuntungkan. Sekarang sih ya mulai juga teman-teman kayak di Jawa itu buat komunitas kalau misalkan si A dia mau rawat predator nggak mampu lagi, jadi ada penampungnya. Ada penampungnya. Ya, sosialnya harus itu. bisa kerja sama ya. Kalau enggak ya itu tadi dilepas bebas di alam, dipikirnya itu tadi kita sempat bahas ditelanjutkan kita tidak mampu, Dikasih orang nggak ada yang mau. dimatikan nggak tega. Nggak tega. Ya, karena orang sudah pelihara berapa lama itu kan udah kayak Keluarga gitu. oh iya betul kayak keluarga benar kayak udah jadi anggota keluarga. Kami juga kalau cuma bertiga enggak, kucing kami ada 6 berarti kami 9 orang gitu kan, Iya. istilahnya. Dikasih orang. Dikasihkan ke orang-orang belum tentu ada yang mau Mau. menerima gitu kan, akhirnya dilepaslah, dibebaskan gitu. Iya. Ternyata itu bukan pilihan keputusan yang tepat ya, Benar. bisa mengganggu ekosistem gitu. Jadi sekarang sudah ada komunitasnya di Banjarbaru. Di Jawa sih Mas. Oh, ya. di Jawa Karena masih. kasus terbesar di sana. Iya ya, kalau di sana yang paling Iya, banyak ya. paling Kalau di sini banyak. belum ada kah? Yang ketemu ikan predator ternyata belum ada ya? Belum ada terdengar ya kayaknya. Belum ada kedengeran ya. Iya. Yang untuk kita teman-teman Banjarbaru Banjarmasin, kalau untuk predator Banjarmasin perkembangannya ada Komunitasnya juga. ada, arwana pun ada, Lovernya komunitasnya. ada juga. Uh-uh. Jadi mereka kalau ada kesulitan tinggal mungkin bisa dibahas ya itulah ada keuntungan kalau Iya, kita ada komunitas ya. Udah diincip kopinya, Mas? Belum. Belum. Dicoba dulu ya. Oke. Udah dicoba kopinya? Sudah. Mas, sudah. Sudah. Penggemar kopi apa? Kopinya yang agak ada krim, susu atau murni kopi? Sebenarnya pecinta susu sih. Kopi kurang. Ternyata anak mama nih cintanya kopi, susunya gitu ya, kopinya hanya apa namanya penggembira. Ya, mau yang susu. Jangan yang pahit-pahit nggak suka. Baik ya, ini tadi kan kalau disebutkan Om Patah ini sudah pernah pegang ikan predator banyak loh. Iya. Ya, kalau 10 lebih ya. Heeh. Semuanya coba-coba atau bagaimana waktu itu? Kok bisa semuanya dilewatin jenis-jenisnya itu? Ya apa ya? Ada bahasa hobi itu keracunan ikan. Keracunan. Lihat punya teman, oh luar biasa kan, ukurannya 2 meter, punya kolam 2 meter, ya udah pelihara. Nyoba lagi. Iya. Kasus kayak aligator tadi, sudah kolamnya nggak muat lagi, kasih temen, untung dia mau nyambut gitu. Nggak tahu. Untung bisa mau ngadopsi Iya. ya. Ganti Gantinya lagi dengan yang lebih besar atau beda jenis yang ada yang lain gitu? Ya kita lihat dulu, misalnya, oh ini ikannya bagus, pengen nih ada tantangan tersendiri nih mau ngerawat. Jadi kita balik, oh cek lagi nih, oh ikannya gini.
Baru nanti cari ikannya. Carinya ke kawan-kawanan itu juga. Ya, penjual-penjual ikan. Kayaknya tuh bulik-bulik juga nih. Yang ngadopsi itu juga nanti ngambil yang baru juga dari yang itu juga. Nah, jadi akhirnya sampai berapa jenis ikan ya kalau lebih dari 10 itu. Dalam rentang waktu 4 tahun itu kah? Nggih. Yang sekian banyak ikan itu? Benar. Tapi tempatnya masih bisa digunakan ya untuk semua jenis itu ya? Ya makanya tempatnya harus besar, siapkan dulu sih. Oh iya. Intinya kalau mau ikan predator tuh ya udah siapkan akuarium besar, dah itu ya. Yang penting itu ya sama airnya tadi. Jadi kalau sampai sekian banyak, akhirnya fokusnya ke ikan apa? Ada yang fokus nggak sekarang? Kalau banyak itu kan kayaknya kada fokus Pian. Iya. Keracunan terus kayaknya. Akhirnya sekarang arwana sih. Fokusnya ke arwana. Sejak 2 tahun yang lalu sudah bermain arwana. Kita fokus di sana karena tantangannya luar biasa di sana arwana tuh. Dibandingkan ikan lain? Kalau ikan lain tuh gini, kita cuman ngerawat airnya, terus kita intinya kita ngerawat air, ikan tuh bonus. Kan bahasa kayak gitu. Ikan gitu? sehat. Ikan sehat warna muncul tuh bonus. Yang penting airnya yang bagus. Saya kebalik kayaknya memang nih. Makanya ikan cupang itu kita fokusnya ikannya, tapi mengabaikan airnya. Padahal cuma ini ilmu ini rumus nih. Jadi pelihara airnya, bonusnya dapat ikan sehat, ikan cantik gitu ya. Kemudian? Setelah kita biarkan dia warnanya cantik, segitu aja tantangannya. Cuman kita kan ramenya cuma kasih. Ini satu tantangan. Iya, monoton gitu kan. Cuman kasih umpan gitu aja, puas di situ aja. Kalau arwana, apalagi kayak jenis super red itu kita ada namanya maintaining ikan, mewarnai. Kalau arwana, melukis ya pelukis hidup lah biasanya. Yang dilukis nih benda ikan hidup. Misalkan gini, kita beli baby misalkan ukuran 12 cm super red. Kita besarin, nah itu teknik pembesarannya, kita jaga airnya kan, dia hidup nyaman, kita tahu karakternya. Selesai, setelah masuk ukuran kita bercara umur ya. Kalau ukuran, kalau akuarium ukuran, soalnya umur dengan akuarium umur dengan bisa jadi tidak sejalan ya. Sejalan. Rumusnya bisa belok-belok. Ternyata dia usia sekian harusnya ukurannya sekian, ternyata dia lebih besar. Lebih kecil. Oh, lebih kecil justru. Iya, karena tadi tempatnya nggak mau dia untuk renang bebas. Iya. Makanya kalau bahasa sudah akuarium itu ukuran, bukan umur. Bukan umur. Kalau jadi kalau ukuran 35 cm ke atas, itu fase kita untuk mewarnai ikan. Fase untuk mewarnai ikan. Ukuran kolamnya? Akuarium ya minimal tuh 120 kali 60. Ini untuk yang arwana tadi ya? Oh, kalau 35 cm, ini saatnya nih kita cat dia nih gitu ya? Iya, kita coba mewarnai ya. Caranya gimana kalau untuk arwana ini? Yang mau fase alami kita pakai matahari untuk mancing warnanya. Kalau mau cepet itu pakai lampu tanning. Gitu ya. Berarti arwana ini memang tidak berhenti sampai setelah dapat umur sekian, warnanya juga mungkin kita mengira cukup sampai di situ ya, tapi ternyata bisa. Dapat ilmunya dari mana itu Mas? Ternyata si arwana bisa dilukis-lukis begini. Kan sekarang YouTube, kalau kita mau buka informasi kan banyak. Muridnya YouTube juga nih kayaknya. YouTube, komunitas di Facebook. Kan banyak. Selama 2 tahun ini melihara arwana udah berapa jenis? Brazil, Banjaret, Super Red, Golden, Giardini. Itu sih kalau untuk jenis-jenisnya. Nanti kan ada variannya kan, ada silver albino yang memang kelihatan gen. Ada yang misalkan golden, varian crossback, ada varian highback, ada varian 24K. Nah, Itu bisa dilihat
Keunikannya apa aja masing-masing jenis itu? Ke Kalau ini keunikannya sih di warna sih. warna ya. Iya, Dia warna. warnanya bukan kayak kalau cana itu kan dia ada bercak, ada bunga, ada apa. Kalau arwana itu kayaknya ya, atau saya nggak tahu kah ini ada jenis yang lain. Dia kan satu homogen gitu loh warnanya. Iya. Jadi kalau golden dia golden semua satu badannya. Kalau red mungkin dia ini ada nggak yang warna-warna totol atau bercak? Ada nggak gitu kah arwana? Kalau yang bercak itu ada sih Jardini. Oh, jenis jardini itu. Iya, dia kayak batik gitu kan. Ada ya gelarnya sih arwana batik ya kan. Memang ada jenisnya. Itu lokal semua atau bisa ada yang ngambil? Kayaknya ada yang Brazil tadi itu dari luar berarti. Iya, dari luar. Ada ini, ada memang ada pembelinya memang ya khusus untuk arwana luar ini. Yang sudah Kalau berizin Brazil dan lain-lain. itu sekarang sih peternakan lokal juga sudah. Oh, sudah ternakan lokal. Iya. Berarti udah adaptasi ya sebetulnya Sudah, ya dengan yang di sini ya. Karena Brazil pun alamnya dengan Kalimantan Selatan itu sama. Kalimantan ya itu sama kan? Katulistiwa. Kurang lebih. Ikan-ikan di sana sama karakternya dengan kita. Karakternya dia sama ya. Iya. Jadi ke arwana karena tantangan, bukan karena cuan nih. Setelah tahu kan tantangan itu kita Taklukan lakukan, ceritanya. tiba-tiba ada yang nawar. Dapat bonus lagi nih ya. Oh, ternyata masuk. Ya udah Akhirnya dilepas. sekarang fokusnya nggak ke- dia beli lagi, coba lagi, ternyata ya ada cuannya lah ya. Iya. Lanjutkan aja. Lumayan ya, lumayan bisa buat. Kalau kita kan biasanya kalau benar-benar pecinta ya, bukan berangkat dari bisnis murni ya, itu biasanya yang penting bisa buat ganti pakannya, bisa memperbaharui tempat tinggalnya, itu kayaknya sudah bahagia gitu Iya. ya. Tapi kalau berapa orang yang membantu Mas Patah untuk mengelola arwananya? Sendirian kan? Sendirian. Sendiri aja? Mm-mm. Udah punya berapa kolam sekarang? Berapa akuarium? Akuarium ya kalau dia Ya, ya? akuarium. Nah itu soalnya gini, soalnya kan arwana itu contohnya kita satu tank satu ikan. Gitu. Iya, nggak ada Itu yang gimana? nggak Kalau ada gimana, yang gimana? di itu. Emang seperti itu. Kalonya tergantung ya. Kalonya kita mewarnai itu kebanyakannya satu tank satu ikan. Ya. Karena Kalau mewarnai. ya karena mewarnai sensitif ikannya nanti. Sensitif banget. Karena apa? Lampunya aja kita kalau lihat itu, kita lihat itu matanya silau. Kalau terlalu terang. Terang banget soalnya. Oh. Jadi kalau 2 ekor 3 ekor ada yang kelahi, dah nggak bisa diwarnai, stres tuh. Ya, kalau stres dia berpengaruh tadi. Iya. Warnanya ya. Iya warnanya. Malah kondisi lagi kayak gitu, stres, kemungkinan bisa mati ikannya. Mau gitu ya. Matinya bukan karena bertarung ya. Karena Iya. stres malahan. Stres. Karena air juga sensitif nggak dia sama air? Arwana termasuk 10 ikan yang tersensitif ya nanti. Waduh, ternyata berat ini kalau arwana ini. Kenapa milih arwana? Berani-berani banget mas. Ya karena tantangan tadi. Karena tantangan tadi ya, melihara air, dapat bonusnya ikan gitu. 2 tahun ini kira-kira ada kejadian yang ini nggak? Yang luar biasa terkait dengan pemeliharaan arwana? Ada Ya. kejadian nggak? Sering mati itu sering. Itu sih mati ya, kita punya yang gede sampai umur kita sudah jaga airnya, kita tutup pemberat ya malah ketelidoran sedikit ikannya loncat Oh, loncat. loncat. Terus loncatnya pas kita lagi kondisi anggapnya karena di rumah atau ada perhatian jadinya malah mati. Iya mati. Ya banyak lah kalau sudah waktunya mati itu banyak lah Iya, alasannya itu kan. Habis rezekinya sudah. Kalau ini dia harus pakai harus pakai apa? Bantuan oksigen itu enggak kalau ini? Kayaknya ada ya kalau arwana. Pernah lihat di punya kayak kawan itu harus ada bantuan oksigen air. Ya kalau gini, ikan itu ada yang mengonsumsi oksigen yang terlarut, ada yang Harus langsung naik ngambil ke atas. Oh. kayak cupang, cana, gurame kan sepat tuh kan gurame juga kan. Oh, jenisnya itu ya. Ya terus pepuyu Itu Tuh. naik ke atas. ngambil oksigen langsung. Heeh. Nah sedangkan kayak arwana, ikan predator yang lain, bahkan kayak ikan koi, masukkan koki itu ngambil oksigen terlarut.
Makanya dia harus ada alat bantu itu ya. Iya, alat bantu untuk nyuplai oksigen. Oh, nyuplai oksigen. Nah, kalau misalnya lampu mati atau ini gimana, Mas? Bisa bertahan berapa lama dia? Kalau satu ekor satu akuarium 12 jam tuh aman. Satu akuarium satu ikan. Iya. Kalau yang banyak home tank gitu gimana ya? Ya, Harus makanya sekarang ada alat kan. Harus ada cadangan. Harus ada cadangan. Harus siap genset tuh. Harus cepet makanya. Genset siap. Coba deh tonton episode kami yang koi. Udah lihat belum? Sudah. Udah pakai nangis-nangis nggak acara dramanya? Iya. Menyelamatkan ikan pakai nafas buatan itu. Itu kayaknya arwana nggak sampai begitu kan? Kalau Pernah? enggak sih kalau arwana. Nggak sampai begitu kan ya? Karena kalau mahalnya arwana dengan koi? Kalau tingkat internasional koi masih ikan juara termahal. ya, masih juara. Internasional. Kalau arwana di sini kita pasaran kita? Pasarnya sama sih. Koi arwana tuh Orang-orang pasar sama. tersendirinya ada. Oh iya. Dia bukan pasar umum kan. Kalau koi ini gini, kalau arwana ya ada lah, nggak ada yang harga puluhan ribu, nggak ada kan. Cuman koi ada. Tapi koi ini sekali Boom? yang paling mahal banget gitu. Ngebum dia. Corak, apa tuanya, usianya. Iya, peruntungan bagi yang itu. Yang melihara. Yang Kalau yang melihara. jualan sih enggak juga ya. Buktinya masih banyak yang kejadian-kejadian Iya. tidak terduga bisa bikin mati jadinya. Ini kita bikin episode untuk arwana sendiri, kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi kita ulas nanti itu mengenai arwana jenis, ya kan? Kalau kita kan taunya hanya beberapa aja. Kalau saya lihat tuh taunya yang satu warna itu, Mas, nggak tahu kalau misalnya ada yang bercak itu tadi ternyata. Terus ternyata arwana itu bisa digabung. Iya kan, bisa digabung dalam satu. Kalaunya kita yang awam taunya satu ikan ya satu akuarium. Iya. Karena pokoknya kalau orang sini, orang Banjar tuh kan identik dengan arwana ini kan ikannya kita nih, ikan kita di Kalimantan gitu. Jadi orang-orang Banjar itu kalau mau mengaku orang Banjar harus ada ikan arwana. Harusnya. Nah, ikan arwananya itu yang dilihat di rumah-rumah orang Banjar ini satu biasanya. Satu kolam, satu akuarium, isinya cuma satu ikan. Nah, ternyata ada trik tersendiri kah itu untuk bisa memelihara arwana di satu ini, atau tergantung jenis tertentu? Ada karakternya nanti kan. Oh, ada karakter khususnya. Iya. Dia bisa digabung. Apa enggak? Oh, berarti ada yang nggak bisa digabung? Ada. Yang sendiri? Atau nanti ya banyak lah teknik untuk gabung tuh ada. Oh, ada tekniknya juga. Ada tekniknya. Ada ilmunya. Berarti yang harusnya tadinya nggak bisa digabung, kalau kita tahu tekniknya bisa digabung. Bisa. Gitu. Kita ulas nanti ya di arwana, episode arwana ya. Jadi siapkan aja datanya. Kalau seandainya bisa dibawa sih sebenarnya seneng banget itu. Nggak bisa dibawa-bawa ya kalau arwana ya? Susah. Kayak ikan gapi sama cupang kan bisa dibawa tuh. Enak gapi, enak cupang. Kalau enggak, yang kecil, jangan yang besar. Yang anak-anak itu berapa sih kecilnya? Seberapa kira-kira? Segini? Kalau tergantung jenis ya, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Kalau ke bawah yang jutaan ke sini nanti repot kita pas lagi syuting. Tahu-tahu dia lompat kah atau gimana. Makasih banyak ya Mas Fatah. Ini ada rumus-rumus baru untuk teman-teman atau sahabat seduh kopi yang ingin memulai punya peliharaan ya, karena sebetulnya sih ikan ini relatif lebih mudah ya. Tadinya, tapi ternyata setelah ada Mas Fatah dan ngobrol di sini tidak sesederhana itu. Iya. Jadi rumusnya itu adalah memelihara air, bonusnya dapat ikan. Nah, ikannya cantik, ikan yang sehat. Nah, nanti setelah ini kita insya Allah akan ngobrol soal arwana. Saya ini juga orang Banjar asli, tapi benar-benar minim gitu pengetahuan tentang arwana. Tapi tahu sih kalau arwana itu adalah ikonnya lah ceritanya dari tanah Kalimantan. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bermanfaat. Sukses juga untuk
usahanya jadi Amin. usaha kan ya? Ada Iya. namanya nggak, Mas? Iwak Arwana. Oh, judulnya itu, Iya. mereknya Iya. Iwak Arwana. Ini nggak bisa dibohongin, memang bawaannya Arwana nih. Baik, sahabat Seduh Kopi, inilah yang bisa kita sampaikan untuk episode kita kali ini, ikan ya. Jadi episode ikan ini selalu ada hal yang menarik yang bisa diulas. Sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih indah, yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.